Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia nikmat yang senantiasa kita terima dan kita rasakan hingga saat ini pun kita penuh dengan limpahan rahmat karunia dan nikmat dari Allah. Kita berkumpul lagi ibu bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta pada hari ini, hari Ahad 8 Desember 2024 untuk kembali mengaji. Bersama-sama marilah kita berselawat dan mengirimkan salam untuk baginda Rasulullah beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita mengaji lagi ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta dengan tema istiqomah dalam sabar dan doa. Sekali lagi, tema kita adalah istiqomah dalam sabar dan doa. Ya, tentu saja nanti akan dijelaskan dengan sangat tentu saja rinci dan dengan hal-hal yang tentu saja nanti bermanfaat bagi kita. Bagaimana sih sebenarnya agar bisa lebih bersabar. Tetap istiqomah atau lebih istiqomah dari waktu bersama guru kita, Ustadz Abai Gifran. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Sudah lama sekali kita akhirnya alhamdulillah Allah pertemukan kembali. Jadi sudah banyak yang ingin mengikuti mendengarkan kembali kajian dari Ustadz Abi. Hari ini insya Allah ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta sudah siap-siap tentu saja di depan perangkat masing-masing Ustadz. Jadi supaya efektif waktu kita, kami mohonkan kesediaan Ustadz untuk memulai kajian kita ini. Karena itu dengan segala kerendahan hati kami persilakan Ustadz dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Moderator. Semoga terus berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat Pak Moderator dan keluarga besar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Qul amantu billah wastaqim. Wa qala innal ladhina amanu qala rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah la takhaf wa la tahzan wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, para jamaah semua kajian online Majelis Cinta dan segenap daripada pengurus daripada Majelis Cinta, alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala pagi menjelang siang ini Allah memberikan kita kembali kesempatan untuk bisa sama-sama bermuajahah walaupun dalam secara online, tapi pada hakikatnya pahalanya sama. Kebaikan ini tetap sama, sehingga mudah-mudahan pagi ini dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita sepanjang hari kita. Barang siapa orang yang dia bersama Allah di pagi harinya, maka Allah akan bersama ia sepanjang hidupnya. Mudah-mudahan itulah yang akan kita harapkan. Karena tidak ada lain kebahagiaan pada diri seseorang manakala dalam kehidupannya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya, pagi ini menjadi bukti buat kita semua, Bapak, Ibu, di mana Allah memilih kita. Tidak semua orang, tapi orang-orang yang hari ini hadir adalah orang-orang yang memang pada hakikatnya Allah mengundang kita semua. Bukan sebuah kebetulan, tapi memang ini adalah qadarnya Allah Subhanahu wa taala, agar pada kesempatan ini kita termasuk menjadi orang-orang yang moga-moga betul-betul ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya pada pagi menjelang siang ini kita akan mengkaji satu hal yang sangat menjadi keadaan dalam setiap kehidupan kita semua. Orang itu akan selalu berhadapan dengan namanya ujian. Ujian itu tidak bersifat hal yang namanya buruk, tapi juga sifat yang namanya baik. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah." Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kepada kita walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwasanya kebaikan itu dan keburukan itu adalah semua ujian. Sehingga kita dibutuhkan dalam menghadapi semua itu ada yang namanya kesabaran. Tidak semua menghadapi segala ujian itu dengan kesabaran. Begitu juga menghadapi yang namanya kenikmatan itu pun harus dengan kesabaran. Kenapa? Karena semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengingatkan kepada kita, "Qul amantu billahi wastaqim." Katakan olehmu, lakukanlah olehmu amantu billahi, beriman kepada Allah lalu istiqomah. Apa makna istiqomah di sini? Makna istiqomah di sini adalah apapun keadaan yang Allah ujikan kepada kita. Apakah keadaan itu nikmat ataukah keadaan itu sesuatu yang tidak pernah hal yang kita harapkan, tapi manakala kita sabar, istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi itu adalah hal yang mendatangkan kemuliaan dari Allah. Contoh yang sangat luar biasa, baru-baru ini kita menyaksikan hal yang sangat viral di negara kita. Ada dua manusia yang diuji oleh Allah. Ujian yang pertama, ujian bagi mereka yang sedang berdakwah. Ujian yang kedua, mereka ujian yang diolok oleh si pendakwah. Lalu itu semua bisa memperdaya seseorang pada akhirnya melakukan sebuah kesalahan. Bahwa melakukan kesalahan itu adalah sesuatu hal yang bisa terjadi pada siapapun. Bukan hanya pada pendakwah, bukan hanya pada dokter, bukan hanya orang awam, siapapun berlaku melakukan kesalahan. Tapi di sini ujiannya adalah apa? Saat ia melakukan kesalahan, lalu ia bermuhasabah, ia lalu minta maaf, lalu ia menyesali, dan dia tidak akan melakukan kembali, maka ini ujian yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kedua bagi mereka yang diolok-olok, mereka yang dijatuhkan, mereka yang ditertawakan, tapi luar biasanya itu keadaan tidak semua orang mau, keadaan yang tidak kita harapkan, keadaan yang bisa terjadi kepada siapapun. Tapi manakala kita hebat mengelola emosi, mengelola batin, mengelola keadaan, sehingga kita sadar bahwa itu adalah ujian yang hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, lalu melahirkan dari kesadaran itu timbul keridhaan, timbul rasa ikhlas, timbul yang namanya kerelaan hati. Sehingga apa yang terjadi? Ternyata balasannya lebih manis dari teh manis yang dibuat oleh orang tersebut. Subhanallah. Ini adalah sesuatu yang hadir memberikan pelajaran besar kepada kita semua. Sehingganya kata Nabi, "Qul amantu billah wastaqim." Maka oleh karenanya kita harus dituntut
untuk terus nantiasa bagaimana menjaga nilai-nilai keimanan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, dengan apapun yang Allah berikan dan ujikan kepada kita, maukah itu kesenangan. Kadang orang ketika dalam kesenangan, lalu mereka lupa dengan bagaimana Allah memberikan semua itu. Oleh karenanya istaqim. Apa dalam makna istaqim? Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk continue dalam keadaan apapun. Jangan berubah saat ketika nikmat itu hadir dalam kehidupan kita. Jadikan nikmat itu adalah sebuah jalan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berubah ketika keadaan ujian itu pun mendera dalam kehidupan kita. Karena banyak orang saat ketika mereka diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak mereka harapkan, dengan keadaan yang mereka tidak inginkan, dengan perasaan yang tidak mereka inginkan, manakala itu semua mereka istaqim, tetap teguh, tetap iman, tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang akan mendatangkan daripada derajat yang Allah akan kehendaki kepada kita semua. Sehingganya dalam istiqomah ini ada kesabaran. Maka sabar ini dibagi 3. Sabar yang pertama adalah sabru alal ma'asi. Sabar terhadap melakukan daripada kemaksiatan. Kita dituntut untuk sabar. Berbagai macam cara setan mengganggu kita, berbagai macam cara dia merusak tatanan iman kita, sehingga dengan berbagai macam cara setan itu memberikan peluang-peluang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat maksiat itu barang siapa mereka orang bisa menjaga daripada hal-hal yang akhirnya mendekati daripada kemaksiatan, tidak ada lain balasannya adalah 900 derajat kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Betapa besarnya sabar dalam menjaga kemaksiatan. Maksiat itu bukan hanya pada fisik, tapi maksiat itu lebih juga kepada hati dan perasaan kita. Karena itu pun bagian dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang ibadahnya diterima oleh Allah bukan hanya mereka ibadah secara fisik saja, tapi lebih kepada ibadah secara batin. Banyak orang yang mereka sholat, tapi batinnya tidak sholat kepada Allah. Banyak orang yang mereka taat, tapi ketaatannya tidak membawa hatinya taat kepada Allah. Nah ini menjadi hal yang penting bagi kita, sehingga kata Nabi, "Idza sholahat kullu wa idza fasadat kullu wa hiyal qalb." Bahwasanya sesuatu yang akan menjadikan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadahnya adalah dari bagaimana ia mampu menjaga hatinya. Dan ini adalah satu hal yang paling penting, mudaghah, inti dalam hidup kita. Jaga hati kita, bersahabat dengan hati kita, refleksi hati kita, sehingga kita mampu menjadi orang yang sabar dalam menjaga kemaksiatan dalam kehidupan kita semua. Ini sangat penting. Sehingga banyak orang yang mereka terpedaya oleh setan, terpedaya dengan segala dunia, terpedaya dengan segala keadaan. Karena ada bahasa, mumpung ada kesempatan. Kapan lagi? Ayo. Kapan lagi? Mumpung bisa, mumpung hari ini, mumpung ada peluang, mumpung gak ada yang tahu, mumpung. Nah inilah setan itu akan membisiki pada sesuatu yang pada akhirnya dianggap menurut dia tidak akan ada kesempatan 2 kali itu terjadi. Oleh karenanya, manakala ketika keadaan itu tertekan kepada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, wastaqimu wastagfiru. Maka beristiqomahlah, banyak istighfar kepada Allah. Karena istighfar inilah menjadi perisai untuk setan tidak mampu menggoda kita. Setidaknya istighfar ini menjadi satu hijab, menjadi satu halangan untuk dia terus mempressing, menekan kita untuk melakukan sesuatu yang akhirnya mendatangkan daripada kemurkaan Allah. Maka banyak istighfar. Astagfirullah
Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Tidak ada lain bahwasanya obat daripada untuk menyejukkan, melembutkan dari sesuatu yang keras, melembutkan dari sesuatu yang beku, meringankan keadaan hati kita, tidak ada lagi adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sabar terhadap maksiat itu pahalanya amat sangat besar, sampai Allah lipat gandakan 900 derajat kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada mereka-mereka yang mampu menjaga dirinya dari berbagai macam kemaksiatan. Yang kedua, sabar itu diklasifikasikan dengan sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya saat kita beribadah kepada Allah itu penuh harus dengan kesabaran. Tidak sedikit orang yang ketika mereka beribadah tapi tidak menikmati ibadahnya. Ada mereka ibadah hanya melakukan gerakan saja, tapi hatinya tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka ibadah yang hanya memberi saja, tapi tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka ibadah tidak makan, tidak minum, tapi hatinya tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah pun dibutuhkan kesabaran. Sehingga dengan nilai-nilai kesabaran ini, ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, kamin sa'imin laisa lahu min siyami alaju wal atas. Banyak di antara umatku yang mereka berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena nilai-nilai pahala dari puasa tersebut tidak didapatkan. Ada sebab karena satu, tidak adanya kesabaran dalam ibadah. Lagi ibadah marah-marah, lagi ibadah buru-buru, lagi ibadah nggak tenang, lagi ibadah ingatnya dunia, lagi ibadah ingatnya dengan urusan-urusan yang akhirnya lupa kepada Allah. Padahal tidak ada kewajiban yang paling abdul, kewajiban yang paling ditunggu, kewajiban yang paling utama selain adalah apa? Berkomunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang paling ditunggu oleh orang-orang yang beriman. Maka sabar hadirkan ketika kita dalam ibadah. Nikmatin ibadah itu, hadirkan rasa ketika beribadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya, orang yang sabar saat ketika dia ibadah, derajatnya 600 derajat bagi mereka, seperti bagaimana luas derajat itu antara bumi dan arsy. Masya Allah. Subhanallah, begitulah Allah memberikan sesuatu kepada mereka-mereka yang sabar. Sehingganya Allah memberikan satu garansi kepada mereka-mereka yang sabar adalah apa? Kemenangan. Bahwa bukan berarti tergesa-gesa itu hal yang baik. Tidak, itu adalah hal yang tidak baik. Sehingganya sabar itu adalah sesuatu yang kala boleh jadi mendatangkan pintu kebaikan buat kita semua. Bayangkan Nabi Muhammad. Saat ketika Nabi Muhammad akan melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Yastrib saat itu namanya. Ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, "Hai Nabi, kapan engkau akan berhijrah?" "Sebentar. Saya menunggu petunjuk dari Allah." Allahumma shalli Muhammad. Itu Nabi mengajarkan kepada kita untuk segala sesuatunya memohon petunjuk kepada Allah. Nabi lakukan sholat, Nabi berdoa kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah agar langkahnya itu langkah yang menyelamatkan. Langkahnya langkah yang diridhoi oleh Allah.
langkahnya langkah yang mendatangkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan nafsunya Nabi. Walaupun Nabi seorang nabi, punya mukjizat, tapi tetap Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta hidayah, meminta petunjuk, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan sabar. Ini yang Nabi ajarkan kepada kita. Setelah Nabi sholat, lalu baru kemudian datanglah malaikat kepada Nabi, diturunkanlah ayatnya, waja'alna min baini aydihim syadda wa min khalfihim syaddan fa'aqsaynahum fahum la yubsirun. Saat ketika itu Nabi dimintakan oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengambil pasir dengan syariat dari jalan ikhtiarnya. Pasir itu ditaburkan oleh Nabi. Ada riwayat mengatakan pasir itu ditaburkan di sekeliling rumah Nabi. Ada riwayat juga mengatakan bahwa pasir itu digenggam oleh Nabi dan ditaburkan di hadapan orang-orang yang sudah siap akan membunuh Nabi. Jadi itu pasir ditaburkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika semua sudah ditaburkan dengan izin Allah, pertolongan Allah itu datang. Tidak pernah Nabi menyangka kalau orang yang akan membunuh Nabi itu tertidur lelap, ditidurkan oleh Allah, diberikan pertolongan dari sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Rasulullah. Oleh karenanya saat ketika terlelaplah para orang-orang yang akan membunuh Nabi itu, Nabi keluar dengan Abu Bakar Siddiq. Inilah tanda daripada pertolongan Allah. Saat kita sabar dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita, kita hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Barang siapa orang yang mereka qalu rabbunallah, mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan mereka, sumastaqomu, lalu mereka istiqomah dalam keimanannya, istiqomah dalam ketaatannya, istiqomah dalam segala ujiannya untuk tetap ibadah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika, maka ingat Allah mampu melakukan apapun bagi mereka-mereka yang istiqomah dalam taat, dalam iman, dalam kesabaran. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya. Malaikat itu ibaratkan pertolongan. Jadi saat kita istiqomah dengan iman kita, dengan ketakwaan kita, dengan semua yang kita lakukan, kita ikhlas, kita redha, kita menghadirkan hati, kita sejak husnudzon kepada Allah. Belajarlah husnudzon dengan apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Husnudon dengan semua ujiannya, bahwa ketika Allah menguji kita, Allah lagi pengen kita dekat kepada Allah. Husnuzon dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai nikmat itu malah memperdaya kita jauh kepada Allah. Maka ujian itu manakala ketika kita husnuzon, punya sangkaan baik terus kepada Allah, akan ringan dilakukannya. Maka ketika kita sudah istaqim, istiqomah dengan ketaatan itu, istiqomah dengan semuanya, tatanazzalu alaihimul malaikat. Ada hal yang tidak pernah kita bayangkan dan itu bukan hal yang harus kita pikirkan. Tapi yang harus kita lakukan adalah menjalankan semua ketaatan itu sebaik-baiknya. Zohir batin, menjalankan kesabaran itu sebaik-baiknya. Zohir batin. Karena Allah melihat apapun yang kita lakukan. Allah tahu kadar tahu kekeluhan kita, Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu keadaan kita, sehingga yang Allah minta istaqim, istiqomah dengan keadaan apapun, istiqomah dalam taat, istiqomah dalam ibadah, istiqomah rela, redo, ikhlas, itu makna istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Maka Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadar, dengan perjalanan Bapak Ibu yang saat ini istiqomah, dengan keredoan Bapak Ibu, dengan menjalankan semua tatanan kehidupan, apa yang dirasa diikhlaskan, apa yang dilakukan diikhlaskan, semuanya refleksinya hanya karena Allah. Maka saat Allah memandang kita dengan ketaatan,
Allah memandang kita dengan ketundukan kita kepada Allah. Allah memandang kita dengan keredoan hati kita. Dengan apapun keadaan yang saat ini ada dalam kehidupan kita. Maka tanpa kita perlu sadar. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka para malaikat-malaikatnya Allah. Penolong-penolongnya Allah. Allah akan datangkan sekehendaknya Allah. Apa yang menurut manusia mustahil. Apa yang menurut bayangan kita tidak mungkin. Apa yang menurut buat kita sulit. Tidak ada yang sulit buat Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang susah buat Allah. Sehingganya yang dibangun adalah apa? Tingkatkan nilai-nilai spiritualitas kita. Agar kita yakin bahwa pertolongan Allah itu cepat, nyata, dan datang kapan saja. Bagi mereka-mereka yang istiqomah. Bagi mereka-mereka yang yakin, bagi mereka-mereka yang takwa, mereka akan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong dalam kehidupannya. Lihat bagaimana tidak berimannya Nabi siapa? Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu nabi yang paling taat, nabi yang paling pandai menjaga nilai-nilai keimanannya kepada Allah. Tapi bayangin, saking nggak sukanya iblis kepada Nabi Ayub. Orang yang tidak pernah berbuat maksiat tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang ahli ibadah diuji oleh Allah. Lalu iblis berkata kepada Allah, "Ya Allah, engkau katakan Nabi Ayub itu orang yang iman kepadamu, betul? Orang yang taat kepadamu, betul? Boleh tidak aku uji?" Boleh. Bayangkan Nabi Ayub yang tidak punya maksiat diuji. Apa yang mau kau uji kepada hambaku Nabi Ayub, hai iblis? Uji agar semua harta-hartanya habis. Nabi Ayub diuji dengan hartanya dihabiskan. Setelah hartanya habis, apa yang terjadi kepada Nabi Ayub? Tidak goyah imannya. Nabi Ayub berpikir harta ini cuma titipan. Besok dia datang pergi urusan Allah. Kalau Allah mau kayakan saya gampang. Kalau Allah pun mau miskinkan saya gampang. Yang penting tidak pernah berubah keimanan saya kepada Allah. Allahu Akbar. Itulah Nabi Ayub. Hari kedua. Ya Allah, saya minta lagi, kata iblis. Sekarang matikan semua anak-anaknya. Masya Allah. Anak-anak Nabi Ayub di hari kedua dimatikan oleh Allah. Bayangkan, kecintaan Nabi Ayub kepada anak itu tidak lebih daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ayub, ini semuanya punya Allah. Kalau Allah mintakan harus pulang-pulang. Bukan berarti saya harus lalu menderita. Bukan berarti harus lalu meratapi. Bukan berarti harus lalu kecewa. Bukan berarti harus selalu menyalahkan ujian ini kepada Allah. Tapi hakikatnya adalah semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Nabi Ayub nggak gentar. Lalu kemudian Nabi Ayub diuji. Uji lagi. Ya Rob, uji lagi. Uji lagi. Apa yang mau kau uji lagi kepada Nabi Ayub? Uji lagi ya Allah. Dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Apa? Penyakit. Diriwayatkan penyakit itu penyakit yang tidak ada obatnya. Nabi Ayub diuji dengan rasa sakit, penyakit yang akhirnya menderitalah Nabi Ayub. Itu Nabi Ayub, penyakit itu menggerogoti Nabi Ayub sehingga membuat Nabi Ayub sulit untuk ibadah. Nah, dari situ baru Nabi Ayub berdoa. Berdoanya Nabi Ayub bukan minta kesembuhan, tapi Nabi Ayub berdoanya jangan sampai nikmat sakit ini membuat dia terganggu ibadah kepada Allah. Allahu Akbar. Kita berdoa sakit, pengen sembuh. Sembuh doang. Tapi Nabi Ayub berdoanya pengen sembuh, jangan sampai sakit ini mengganggu dia ibadah kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah bagaimana Allah menguji dengan kesabaran Nabi Ayub. Sehingganya itu pun berlaku kepada kita semua para jamaah. Bahwa Allah pasti menguji keadaan kita. Allah melihat bagaimana keadaan kita. Saat bagaimana kita mengeluh ketika diuji, Allah senyum.
Seolah-olah kita ini orang ketika diuji itu melupakan semua nikmat yang Allah beri. Lalu kadang kita merasa paling diuji. Sehingga kita lupa dengan bagaimana Allah dengan kebesarannya, dengan nikmatnya, dengan semua rahmat-rahmat yang tak terhingga yang Allah hari ini berikan kepada kita. Oleh karenanya, mampulah kita terus menjadi orang istiqomah. Ketika mampu kita menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang yakin, orang-orang yang tangguh. Bagaimana begitu nikmat jawaban-jawaban Allah yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang yakin. Sehingga dalam ayat lain Allah katakan ittaqullah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka bertakwalah kita kepada Allah. Allah hanya meminta kita takwa kepada Allah. Takwa dalam arti yuk jalankan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita dengan keredoan hati kita. Bukan karena ada tekanan, bukan akhirnya ketika kita melakukan ketaatan, kita pengen buru-buru selesai, bukan ketika akhirnya ketika kita melakukan ketaatan, lalu ada beban dalam diri kita, tapi dengan redo. Hadirkan keredoan di hati kita saat kita melakukan ketaatan. Ini yang sulit. Hadirkan kenikmatan rasa nikmat. Tanyakan kepada Bapak Ibu semua, pernahkah Bapak Ibu merasakan nikmat dalam ibadah? Kalau belum, lakukan itu. Buat sesuatu hal yang nikmat ketika kita melakukan ibadah. Dan itu adalah bagian dari keredoan. Lalu bagaimana kita juga takwa itu menjaga dari sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Berusaha, berupaya untuk hati ini tetap ikhlas, hati ini tetap redo, hati ini tetap tenang, jiwa ini tetap ikhlas, tenang, redo, ikhlas, tenang, ridho. Sehingga ketika ada sesuatu apapun dalam diri kita, dia lantas tidak menjadi orang yang emosi, marah-marah, tidak menerima, sakit hati, lalu merasa tidak dihargai. Jangan. Orang yang hadir rasa tingkat keredoannya tinggi dalam dirinya, dia akan sangat jauh daripada nilai tidak merasa dihargai. Dia akan tenang. Dia akan mengembalikan semua keadaan itu kepada Allah. Maka orang-orang yang demikian itu derajatnya tinggi. Dan tidak bisa dijangkau. Ada orang yang dia kelihatan hidupnya biasa saja. Tapi dia punya derajat yang tinggi di hadapan Allah. Ada orang yang hidupnya nikmat, enak kelihatannya. Tapi nyatanya ripuh. Banyak sesuatu yang tidak nikmat. Kenapa? Karena tidak ada keredoan dalam kehidupannya. Sehingga ayo ini yang harus kita bangun. Inilah. Sehingga bagaimana membangun kesabaran dalam diri kita. Sabar dalam ketaatan. Nah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali pertolongan bagi mereka-mereka yang sabar. Lalu sabar yang paling sederhana adalah apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Ternyata sabar menghadapi musibah itu derajatnya paling sedikit. Sabar menghadapi maksiat 900 derajat Allah berikan. Sabar menghadapi ketaatan itu 600 Allah berikan. Dan sabar menghadapi musibah itu ternyata cuma 300 derajat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Namun demikian, tetap kita harus sabar. Musibah, ujian, keadaan yang tidak kita harapkan, itu adalah bagian dari bagaimana cara Allah akan mengangkat derajat kita. Kalaulah kalaulah Nabi Sulaiman, Nabi Yunus diberikan banyak nikmat oleh Allah itu mendatangkan daripada derajatnya. Ada juga nabi-nabi yang diuji seperti Nabi Ayub tadi. Dengan ketaatannya dan dengan musibahnya pun mendatangkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala sampai posisinya menjadi posisi yang dicintai oleh Allah. Sama-sama kita. Ketika kita berhusnuzon kepada Allah dengan ujian, dengan musibah, dengan cobaan, dengan keadaan yang tidak pernah kita harapkan. Karena orang itu ngarepnya nikmat terus. Orang itu ngarepnya enak terus.
Orang itu ngarepnya senang terus. Orang itu ngarepnya pokoknya sesuatu yang menyenangkan hati dan kehidupannya. Itu adalah harapan orang. Tapi ada satu ketika Allah akan uji kita dengan sesuatu keadaan yang tidak pernah kita harapkan, tidak kita inginkan, tidak pengen ada pada titik itu. Tapi saat Allah sampaikan kepada kita kepada titik itu, tandanya Allah sedang pengen kita lebih dekat kepada Allah. Ini yang harus kita ambil sikap. Maka ketika kita diuji dengan musibah, ingat di balik musibah itu akan ada kebahagiaan besar saat hati kita condong fokus untuk tidak pernah berkata buruk kepada Allah, tidak punya pikiran jelek kepada Allah. Maka di balik ujian itu akan ada datang berbagai macam kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita, sehingga pantas Nabi katakan as-sabru jamil, sabar itu adalah indah. Karena jawaban dari kesabaran itu pasti hikmah, pasti kebaikan, pasti mendatangkan sesuatu yang baik dari Allah buat kita semua. Nah ini, maka pelajaran tadi di awal saya bicara bahwa lihat seorang pedagang kaki lima yang cuma hanya jualan es teh manis. Tiba-tiba dia punya rezeki yang tidak pernah dia bayangkan. Gampang saja Allah menggerakkan hati orang untuk memberikan ratusan juta. Bahkan beasiswa bagi anaknya, bahkan umroh gratis, bahkan hal-hal kebaikan-kebaikan yang lain Allah datangkan kepada orang tersebut. Gampang saja. Itu mudah buat Allah. Kenapa Allah lakukan itu kepada orang tersebut? Karena orang itu sudah punya tingkat keredoan yang tinggi dalam menjalani kehidupannya. Itu bisa berlaku bagi siapa saja. Maka kalau kita punya tingkat keredoan yang tinggi dengan apapun yang Allah hadirkan kepada kita, maka Allah akan ayab asa karabuka maqama mahmuda, akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya sebagaimana Allah mau mengangkat itu semua. Jadi nggak ada yang sulit buat Allah, nggak ada yang sulit. Ini berlaku buat siapa saja. Tapi jangan begini, waduh kalau begitu saya harus jadi tukang teh manis. Enggak juga. Bukan berarti harus menuntut status sosial, ya tidak. Dengan keadaan apapun, dengan situasi yang bagaimanapun keadaan kita, apapun pekerjaan kita, apapun setara sosial kita. Lalu yang dimaknai apanya? Tingkat keredoannya. Dengan keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang akan mendatangkan derajat, pintu jalan keluar kebahagiaan dari apapun yang Allah akan berikan kepada kita ini. Maka mari sama-sama kita istiqomah, sehingga bagaimana Nabi Muhammad itu selalu berdoa, para nabi-nabi yang lain berdoa, ini adalah sunnah yang diajarkan. Oleh karenanya kita harus paham bahwa ikhtiar itu adalah haknya manusia. Kita keluar dari rumah itu dalam rangka ikhtiar. Kita berdoa itu dalam rangka ikhtiar. Sehingga ketika kita sholat pun, para ulama mengartikan ketika sholat bukan hanya komunikasinya saja dia sedang dengan Allah. Tapi saat ketika dia minta kepada Allah pun itu adalah bagian dari ikhtiar. Ahdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jangan ya Allah aku berikan jalan mereka yang sesat, yang menyesatkan ya Allah tuh. Jadi kita saat lagi sholat pun tanpa kita sadar kita sedang berdoa. Tapi tidak semua orang sadar ketika dia sholat itu sedang berdoa. Maka ini menjadi satu sunnah buat kita semua. Orang ikhtiar tanpa doa itu sombong. Kenapa? Karena semuanya kita butuh Allah.
Sehingganya apa yang kita lakukan itu tidak akan keluar daripada hal-hal yang menjadi aturan Allah. Oleh karenanya berdoa, berdoa, berdoa. Ini adalah afirmasi kita, hak kita melakukan kepada Allah. Bagaimana Allah akan tahu? Allah tahu apa yang kita mau. Tapi lebih baik refleksikan dengan cara kita berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Istajibuli katanya. Allah akan menjawab daripada doa-doa kita semua. Sehingga apapun yang kita akan harapkan, munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bagaimana para nabi-nabi dahulu mengajarkan doa kepada kita. Nabi Ibrahim pengen punya keturunan. Dia seorang nabi. Tidak langsung doanya dikabul oleh Allah. Bertahun-tahun baru diterima oleh Allah. Apa ini? Ini mendadakan bahwa seorang nabi pun dituntut sabar dari semua doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah. Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah karuniakan keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, dengan Siti Hajar. Ini bagian ikhtiar untuk mendapatkan anak soleh. Bagaimana akan mendapatkan anak soleh. Lalu kalau doa tidak pernah dipanjatkan. Kalau Nabi saja berdoa, maka kita yang bukan Nabi amat sangat wajib berdoa untuk minta kepada Allah. Sehingga mintalah istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam taat, istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi pernah mengajarkan doa kepada Ali bin Abi Thalib agar istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wasaddada. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dan istiqomah dalam ketaatan kepadamu. Tuh, ini sering kita bacakan doa ini. Mudah-mudahan kita terus menjadi orang yang istiqomah, orang yang pandai sabar, dan orang yang senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan pagi ini, semoganya membuka hati kita untuk terus berefleksi. Bahwasanya semua itu tergantung bagi bagaimana cara kita meminta kepada Allah. Apa yang ada dalam pikiran kita baik, insya Allah akan datang kebaikan-kebaikan buat kita. Apa yang ada datang pada pikiran kita jelek dan itu akan berlaku kepada diri kita. Sehinggalah kalau masih ada hati yang baik, baiklah terus untuk kita kepada Allah. Jauhkanlah hal-hal yang buruk dalam hati kita. Sehingga mudah-mudahan dari sabar ini mengajarkan kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Dan ketika kita mampu terus berdoa, mengajarkan kita menjadi orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini materi singkat, mudah-mudahan membawa makna dalam hidup kita. Sebelum kita tutup doa, mungkin moderator ada yang mau ditanyakan perihal materi hari ini buat kita semua. Subhanallah. Jazakallah. Guru kita Ustadz Abe Gifran luar biasa sekali. Masya Allah Ustadz. Ternyata ini memang harus disadari bahwa istiqomah itu terdengar simpel, tetapi ternyata makna dan hikmahnya dalam sekali. Ada 3 tingkatan istiqomah yang baru saya pahami, Ustadz. Ternyata yang paling tinggi itu adalah derajatnya istiqomah dalam atau istiqomah terhadap perbuatan maksiat, lalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, dan yang justru ganjaran pahala, ganjaran derajat yang tidak setinggi yang 2 pertama adalah istiqomah menghadapi musibah. Jadi luar biasa sekali. Ternyata doa juga adalah merupakan proses ikhtiar. Subhanallah. Mudah-mudahan Ustadz, saya sangat yakin ibu bapak sahabat Majelis Cinta mendapatkan hikmah dan bisa memaknai dengan sangat terus bijaksana terkait dengan materi yang luar biasa sekali menurut hemat saya. Izin Ustadz, saya mencoba membaca. Kalau misalnya sudah ada ibu bapak sahabat yang siap menyampaikan pertanyaan secara langsung pada guru kita Ustadz Abi Gifran, silahkan. Tapi sementara itu mungkin bisa saya bacakan ya, ada pertanyaan yang masuk. Ustadz, izin boleh Ustadz ya? Boleh dong, boleh dong. Boleh dong. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya.
Ya, dalam setiap ujian kita harus istiqomah dalam sabar dan doa. Terus meminta pertolongan agar ujian tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan tahu bahwa sebenarnya apa yang telah diberikan Allah tersebut adalah takdir yang baik dan seharusnya kita ridho saja. Tidak terus-menerus meminta dihilangkan ujian tersebut. Jazakallah Ustaz. Masya Allah, Dari tabarakallah. jamaah kita Lina tadi, Ibu Lina. Ibu Lina, Masya Allah, Silakan. tabarakallah. Bagaimana kita mampu mengetahui bahwa ini adalah takdir baik? Ujian itu Allah hadirkan kepada kita untuk menguji tatanan keimanan kita. Maka saat ujian itu lalu mendekatkan kita kepada Allah, maka ujian itu mendatangkan kebaikan buat kita. Dan itu menjadi takdir kepada kita. Apapun keadaan, apapun situasi, apapun masalah yang pada akhir ujungnya kita lebih dekat ke Allah, berarti semua itu baik buat kita. Buat apa? Keadaan, kesenangan, nikmat yang ujungnya malah jauh dari Allah, itu hal yang sangat merugikan buat kita semua. Ini sepadan dengan kita punya doa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen bagaimana dunia ini jadi jalan untuk kita selamat akhirat. Sehingga apapun yang ada di dunia ini, maukah kesenangan, maukah ujian, manakala besok mendatangkan keselamatan akhirat kita, insya Allah ini menjadi baik dalam pandangan Allah. Tapi kalau ternyata dunia yang Allah berikan kepada kita membuat kita malah jauh, tidak taat, makin sulit buat ibadah, maka otomatis ini mendatangkan sesuatu yang tidak pernah ada manfaat buat Allah. Sehingganya apa tandanya bahwa ujian itu mendatangkan nikmat, mendatangkan redho, mendatangkan jadi baik oleh Allah? Manakala semuanya mendatangkan tambah-tambah hati kita yakin bahwa semua refleksi itu dari Allah. Dan ketika diuji kita dekat kepada Allah, inilah yang Allah pengen. Kita lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz, itu saya kira saya yakin sudah menjawab pertanyaan jawab kita tadi Ibu Lina. Masih ada satu pertanyaan lagi boleh Ustadz ya? Boleh, Satu boleh lagi banget. Wah, senang pertanyaan. sekali saya. Ya. Berarti ini kita ada komunikatif ya. Insya Allah, subhanallah. Karena ini luar biasa ilmunya Ustadz. Luar biasa sekali yang Ustadz sampaikan tadi. Sehingga jemaah bertanya ini dan saya kira ini juga bagi yang belum bertanya pun memberi ilmu yang lebih dalam lagi. Khususnya bagi Sama-sama. saya pribadi. Kita saling belajar, Pak Bismillahirrahmanirrahim. Moderator ya. Subhanallah, Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, apabila kita ingin istiqomah, contohnya ingin hijrah dengan cara mendatangi majelis taklim, cuma kadang di tengah-tengah niat baik itu ternodai dengan penyakit hati kita sendiri. Bagaimana Ustadz menyikapi itu semua, biar kita bisa terhindar dari penyakit hati ini? Apa dengan selalu bersolawat, kita bisa terhindar dari penyakit hati tersebut? Mohon berkenan Masya Ustadz, Allah. itu pertanyaan dari Ibu Taryati Yuliani, Terima tadi. Mohon kasih berkenan Ibu. Ustadz. Menjadi orang yang istiqomah itu tidak mudah. Tapi salah satunya adalah tidak pensiun menjadi orang baik. Menjadi orang yang istiqomah itu tidak mudah, tapi salah satu jalannya adalah tidak pensiun menjadi orang baik. Lakukan terus, jalani terus, berhusnuzon terus, jangan pernah berpikiran tentang pendapat orang lain dari kebaikan yang kita buat. Mau orang lain berpikir, wah itu lagi sok soleh, biarkan. Itu ujian awal. Sok paling pinter, sok istiqomah, biarkan. Itu ujian awal pertama bagi seorang yang akan hijrah lebih baik. Tapi sebaik-baik mereka, orang yang berhijrah adalah orang yang tidak pensiun dengan keadaan apapun ketika dia akan menjadi lebih baik. Nah, jadi teruslah menjadi orang baik, teruslah berpikiran baik, teruslah melakukan kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan itu menjadi sesuatu yang yang mendatangkan sesuatu baik buat kehidupan kita semua. Terima kasih Pak Moderator. Masya Allah. Terima kasih
Hatur nuhun Pak Ustadz. Tadi menjawab pertanyaan dari jamaah kita Ibu Trianti Yuliani, yang luar biasa sekali pertanyaan tadi itu menurut hemat saya, dan sudah diberikan jawaban yang dahsyat oleh Ustadz Abi Gifran. Jadi istiqomah tidak mudah, tetapi jangan pernah berhenti jadi orang baik. Masya Allah. Jadi Ustadz, memang setiap orang yang mau hijrah itu, mau istiqomah, Hmm, pasti ujian awalnya itu adalah misalnya celaan dari orang lain, misalnya, sok betul, istiqomah, sok sabar. Itu apakah udah pasti niscaya betul. di mana-mana begitu, Pak? Ya, pasti. Karena orang itu kan ketika orang berbuat baik, nggak semua orang suka. Tapi yang harus kita lakukan adalah jangan pernah kita berprasangka tidak suka kepada orang lain. Biar orang lain tidak suka sama Oh, kita, yang penting iya, kita terus menjaga iya. hati kita untuk suka kepada orang lain. Yang sulit Oh, itu Masya saat Allah. mampu menjaga sesuatu yang tidak baik itu bagaimana caranya kita pikirkan jadi baik. Itu Iya, kadang kita bikin status WhatsApp. Kata iya. orang sombong tuh lagi ngaji, biar Mm-mm. yang bikin status kita, yang buat Iya, kebaikan kita, yang siar kita, tujuannya iya. tidak riya, tapi tujuannya untuk menjadi kebaikan. Nah, mana Mm-mm. kalau orang lain tidak menerima kebaikan itu bukan salah HP dan status kita, tapi Iya, salah iya, hati iya. orang tersebut, kan Iya, iya, begitu. iya, Nah, iya. jadi Iya, iya. kita tidak bisa Oke. menata hati orang lain, tapi kita harus menata hati kita agar hati kita ini baik terus kepada orang lain. Begitu. Subhanallah. Ini Maka benar-benar proses saya, istiqomah ini betul-betul bukan iya. proses yang gampang. Maka bukan proses yang gampang, tapi juga jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Apalagi saya katakan tadi, jangan pernah pensiun jadi orang baik. Istiqomah bukan sesuatu yang mudah, tapi jangan pensiun jadi orang baik. Saat kita menjadi orang yang terus punya kesempatan untuk melakukan kebaikan, ingat bahwa ini cara Allah pengen kita lebih baik. Tidak ada kesempatan ke depan kita bisa menjadi lebih baik, maka kalau hari ini adalah kesempatan yang baik buat Allah menjadi kita orang yang lebih baik, maka manfaatkan kesempatan ini untuk kita lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau cara pandang orang berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir dia hidup, pasti dia akan melakukan kebaikan. Dan tidak akan pernah dia berpikir untuk tidak melakukan kebaikan. Insya Allah orang yang istiqomah itu hatinya tenang. Orang yang istiqomah itu dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan derajat yang paling tinggi dari sebuah keistiqomahan itu adalah kerelaan. Kerelaan dengan semua keadaan yang Allah berikan kepadanya. Manakala ada yang tidak suka, hati dia akan berpikir, ini ujian dari Allah, mampukah saya menata hati untuk bagaimana menerima ikhlas dengan ketidaksukaan orang kepada saya. Nah, maka orang yang istiqomah itu pola pikirnya selalu positif. Pola pikirnya selalu menenangkan, pola pikirnya selalu tidak akan menjadi sesuatu yang mudah pada hakikatnya dipersulit dalam kehidupannya. Tidak, tapi insya Allah memudahkan untuk menenangkan, menyejukkan, untuk membuat lebih baik daripada datangnya keburukan-keburukan dalam hidupnya. Demikian. Subhanallah. Masya Allah. Saya dapat lagi setelah banyak saya dapatkan sejak awal, tadi uraian dari Ustadz mengenai isi kobah dalam sabda doa sejak awal, maksud saya banyak saya dapatkan. Kemudian tadi ada beberapa tambahan lainnya yang baru saja adalah bagaimana kita yang penting menata hati sendiri dan kita tidak bisa mengatur hati orang lain. Masya Betul. Allah. Iya, kan orang Masya kadang Allah. pengennya I- memaksakan Iya, apa yang kita rasa, bagaimana kita harus bisa paksakan kepada orang lain. Itu ternyata salah. tidak bisa begitu Tidak Ustaz ya. begitu. Allahu Akbar. Cara Ya, ya. orang merefleksikan dirinya yaitu hak mereka. Yang penting baiklah cara kita merefleksikan hati kita kepada orang lain. Begitu. Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Saya mohon maaf kalau saya begitu antusias, dan Oh, itu siap tidak akan sama. saya lupakan. Tidak saya akan lupakan Ustadz, bahwa Siap. istiqomah tidak mudah. Namun sekalipun tidak mudah, banyak tantangan. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Setidaknya dalam ikhtiar menjadi orang baik, menjadi lebih baik dari ke hari, jangan pernah berhenti. Terima Amin. kasih Ustadz. Jazakallah. Saya Masya kira Allah.
Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Subhanallah. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Semoga Allah terus melimpahkan rahmat Ustaz dan keluarga dengan ilmu dan tentu saja keredoan untuk memberikan ilmu itu kepada banyak ummah dan terutama juga termasuk kami ibu bapak jamaah di Majelis Cinta tentunya. Insya Allah pada kesempatan akan datang, mudah-mudahan Ustaz masih berkenan Ustaz. amin insya Allah, Terima insya kasih Allah. insya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak jazakallah Baik, Ustaz dan kita tutup kami doa dulu, mohon Pak tutup Moderator. dengan doa. Mohon Baik. bisa berkenan Ustaz menutup dengan doa. Terima kasih banyak ya Allah. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini membawa kedamaian kepada hati kita, menambah keyakinan kita kepada Allah, dan memperkuat keistiqomahan kita. Baik bukan pandangan manusia, tapi baik ada pada pandangan Allah. Maka berlakulah kita terus menjadi orang baik, sehingga kebaikan itu membawa kita menjadi orang-orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita di pagi ini menjadi ikhtiar kita kepada Allah, agar kita terus menjadi orang yang dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dan semoganya dengan kita aminnya hari ini, Allah kabulkan doa-doa kita semua. Sehingga dalam sisa perjalanan hidup ini, kita menjadi orang yang istiqomah dan mampu menikmati bagaimana manisnya iman dalam kehidupan kita. Wa'fu ana ya karim birahmatika ya arhamar rahimin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih banyak atas nikmat yang kau berikan kepada kami, sehingga pagi ini dengan izinmu kau ridhoi kami, kau mudahkan kami bisa sama-sama menata hati kami, ya Allah. Dalam ketaatan, sabar dalam segala musibah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tenangkan hati kami, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang yakin dengan semuanya, ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang ridho dengan apapun ketetapan, ujian, keadaan, situasi, perasaan yang tidak dengan apa yang kami harapkan, ya Allah. Tapi kami yakin dari semua itu, ya Allah, melainkan ada balasan-balasan kebaikan dari semua apapun yang kami lakukan, ya Allah. Engkau maha menilai amal kami, Engkau maha menilai rasa kami, Engkau maha menilai hati kami, Engkau maha menilai apapun yang kami lakukan, ya Rab. Maka ya Allah, hanya kepadamu kami kembalikan semua itu, ya Allah. Ridhoi hidup kami, ridhoi perjalanan kami, ridhoi amal kami, sehingga semua yang kami lakukan tidak ada lain melainkan lebih dekat, lebih dicintai, lebih semuanya mendekat kepadamu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Saya Abi Gifran. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan di lain kesempatan Allah perjumpakan kita kembali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi tambah adem dan tentram hati sekarang ini dan semakin yakin, semakin kuat dapat energi baru dari siraman motivasi dan tentu saja tadi inspirasi-inspirasi maksud saya dari Ustadz kita, Ustadz Abe Gifran, agar kita tetap istiqomah dalam hidup ini, tentu saja dalam menghadapi berbagai ujian hidup, ibu bapak sahabat Majelis Cinta, dan tetap senantiasa terus berdoa, dan insya Allah kesabaran doa kita nanti akan berbuah hikmah yang luar biasa datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kesempatan ini kita sama-sama kembali mengucapkan terima kasih pada beliau, pada Al-Ustadz Abi Gifran. Mohon izin saya menyampaikan satu dua announcement bagi ibu bapak sahabat Majelis Cinta, bahwa insya Allah kita berterima kasih. Insya Allah bisa kita hadir lagi dan kami akan rekonfirmasi jadwal untuk esok hari, yaitu hari Senin tanggal 9 Desember. Temanya akan kami sampaikan, tentu saja untuk memudahkan ibu bapak sahabat Majelis Cinta untuk mengetahui tema yang confirmed untuk besok hari Senin 9 Desember 2024. Silahkan selalu mengeceknya di grup WhatsApp yang nomornya telah
tertera di layar sebenarnya, namun saya sebutkan saja lagi, yaitu nomornya 0821 18128338. Itu ada sebenarnya tertera dan sedang ada moving di layar. Itu nomor WhatsApp di mana ibu bapak sahabat cinta yang dirahmati Allah akan dapat memperoleh update yang terkait dengan tema dari hari ke hari dan juga informasi lainnya. Terima kasih kami sampaikan dari Majelis Cinta kepada semua yang telah mendukung terlaksananya kajian online kita ini, tentu saja kepada ibu, bapak, dan Majelis Cinta terutama terlebih dahulu, dan juga para supporter lainnya, para pendukung termasuk dari Muslim Fashion Nibras yang mendukung Majelis Cinta, termasuk dengan buku yang saya kenakan ini yang bagus sekali, dan juga kepada supporter kita lainnya, pendukung berikutnya, yaitu dari perusahaan travel umroh dan haji Spides International. Terima kasih banyak kembali sekali lagi pada Spides International. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
واجعله لنا حجة